Assalamualaikum ya Bu ya. Kami dari Cirebon. Masya Allah, silakan. Bagaimana hukumnya Bu ya? Pemerintah kan telah menganjurkan kepada masyarakat supaya mereka itu sholat taraweh maupun Jumatan di rumah aja. Bagaimana yang melaksanakan sholat taraweh dan Jumatan itu? Apakah mereka ada nilai pahalanya atau bagaimana Bu ya? Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kondisi seperti ini, kemudahan di dalam syariat Nabi Muhammad. Pertama, kalau memang dikhawatirkan dengan berkumpul di masjid, khawatir dengan adanya virus-virus yang selama ini, maka penuhilah, tidak usah pergi ke masjid. Tidak usah pergi ke masjid, selagi ada kemudahan nggak perlu memaksakan. Kemudian sholat taraweh Anda lakukan di rumah dengan keluarga Anda. Lumayan, selama ini mungkin istrinya ditinggal terus, alasannya ngurusi anaknya. Sekarang mereka tidak bisa kemana-mana. Anda jadi imam, istrinya di makmum. Anaknya kasih mainan di sampingnya. Nggak bisa kemana-mana. Taraweh semuanya jadinya. Indah. Jadi kita ngambil hikmahnya saja, nggak usah berkeluh kesah. Dan beragama antara kita dengan Allah nggak usah sok. Nggak enak, saya nggak bisa. Nggak usah begitu. Biasa saja. Kalau memang Anda serius, beribadah tidak harus di masjid. Kalau di masjid Anda hanya 23 rakaat, di dalam kamar Anda sepi, Anda bisa 100 sampai 1000 rakaat. Jadi Anda lakukan ibadah di rumah Anda. Jangan memaksakan mengadakan di masjid kalau memang dilarang untuk pemerintah demi kemaslahatan bersama. Kalau Anda kurang banyak di rumah, bahkan sholat sunnah di rumah lebih bagus. Kecuali taraweh ini, taraweh diadakan di masjid tempat ramaian karena ada syiarnya. Itu pun kecuali mazhab Malik mengatakan di rumah tetap lebih bagus. Baik, anggap saja sekarang di rumah Anda melakukan sholat taraweh. Dan tarawehnya pun yang seni, mesti Anda siapkan nanti 2 rakaat, makan kolak dulu, 2 rakaat, bakso, 2 rakaat, singkong rebus, 2 rakaat, enak, seni. Pindah dulu pakai kerap karpet, depan rumah, kanan rumah, belakang rumah, dinikmati semuanya. Jadi yang nyantai dengan anak-anak. Indah, bikin yang indah, suasana indah. Jadikan rumah Anda saksi kalau Anda pernah sholat sunat di situ. Indah. Adapun sholat Jumat memang harus ada aturannya di dalam mazhab Syafi'i. Biarpun tidak di masjid bisa dilaksanakan sholat Jumat asalkan bilangannya, jamaahnya adalah tidak kurang dari 40. Baik. Tapi kita pengen sholat Jumat, oke lah. Mazhab Syafi'i qaul qadimnya adalah 12 kayak mazhab Malik. Saya nggak 4 orang, ya sudahlah sholat 4 orang. Ini darurat sekali kok. Akan tapi nggak usah pakai Jumatan pun nggak ada masalah karena memang tidak wajib. Kalau Anda pengen Jumatan, Anda ikut mazhab apa saja sah. Tapi karena Anda belum mengerti ilmu bermadhab yang lain, maka paling enak ya sudahlah. Sholat duhur berjamaah di rumah dengan sanak kerabat yang indah. Nanti kalau sudah dimudahkan oleh Allah, hati Anda sudah penuh dengan kerinduan ke masjid, bakal ramai masjid nanti, lihat saja. Ini saat ini seperti orang suruh puasa begini, nanti bukanya yang enak. Kita berpuasa untuk tidak ke masjid hari ini. Kita rindu untuk datang ke masjid, kita tahan. Dan ini hamba yang terkasih saja yang rindu kepada masjid. Rindu yang sesungguhnya, bukan rindu pura-pura. Aku pengen masjid, bukan itu. Rindu di hati. Kita tidak perlu action zahir, kita perlu serius di hati. Saya rindu menghadiri majelis taklim. Nah, ini kadang-kadang teriak-teriak majelis taklim jarang datang dia, hanya rame tok. Kita perlu serius dengan hati kita. Nah, setelah itu nanti bisa dibuka seperti orang berbuka puasa. Masjid ramai, majelis taklim ramai. Anak-anak sudah terbiasa karena abahnya ke masjid, saya ikut ke masjid sama abah. Allah, indah. Seperti itu. Lakukan di rumah. Dan tidak usah pusing. Kalau tidak ke masjid Jumatan, di rumah. Karena kondisi semacam ini, memang kondisi yang kurang tenang jika Anda harus pergi ke masjid yang masjidnya berbaur sana sini. Kecuali masjid-masjid di pondok pesantren seperti ini, pintu gerbang ditutup, nggak ada siapa-siapa ke dalamnya, ya lain cerita. Tapi kalau di luar, siapa yang bisa melarang? Masjidnya umum, keluar masuknya orang. Siapa dia? Dari mana datangnya? Nah, kita tidak mengerti, maka tolonglah. Tidak perlu kita memaksakan mengadakan acara. Seperti acara kebersamaan di tempat-tempat ramai yang mungkin orang datang dari sana sini. Tidak perlu itu. Jangan memaksakan. Kalau urusannya ibadah, urusanmu dengan Allah. Beribadah dengan Allah tidak harus di masjid. Akan tapi Anda bisa melakukan di rumah Anda. Bikin ribuan rakaat di rumah Anda. Allahu a'lam.